kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa, dahsyat, syat. Ya adik-adik, di sini ada Kalia dan Kak Elvin. Ya, di sini kita masih ibadah di rumah aja atau ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kalia di sini mau ngajak adik-adik untuk mulai berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai untuk ibadah kami di rumah masing-masing ya Bapa. Tuhan, ibadah minggu ini juga kami minta pertolongan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti agar lancar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri agar kita lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ayo tangan angkat. Nama Tuhan, kerja sama-sama. Boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan berkat-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati, mata, dan telinga kami, agar apa yang disampaikan Bu Sundari bisa dapat anak-anak-Mu terima dan diterapkan dalam kehidupan anak-anak-Mu sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, kita siapkan Alkitabnya ya. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, cukup duduk manis dan mendengarkan. Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama. Nah, firman minggu ini kakak akan ambilkan dari Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama. Nah, adik-adik kita akan baca sama-sama ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka mengabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Untuk itu, diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang adik-adik saatnya untuk mendengarkan cerita dari kakak. Nah, adik-adik, dengarkan ya, kakak mau bercerita. Tadi kita sudah membaca bagaimana kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, murid-murid Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya. Dan ke-12 murid ini diangkat menjadi rasul. Tugas rasul adalah memimpin doa dan pelayanan firman. Nah, adik-adik, dalam pelayanan firman rasul-rasul ini, jumlah murid yang percaya kepada Kristus Yesus semakin bertambah banyak. Jumlah orang-orang Kristen semakin bertambah banyak, kurang lebih 3.000 orang. Nah, adik-adik, di sini para rasul bukan hanya menyampaikan firman dan memimpin doa, tapi mereka juga melayani orang-orang miskin. Nah, mereka melayani pelayanan meja, yaitu memberikan makanan, membagikan pakaian, dan masih banyak lagi. Dengan tugas ini, tugas utama rasul menjadi lalai, tidak fokus adik-adik. Nah, dengan keadaan seperti ini, banyak orang-orang yang bersungut-sungut, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani. Nah, adik-adik, dengan keadaan seperti ini, rasul-rasul merasa tidak puas dengan pelayanannya. Akhirnya mereka berencana untuk memilih 7 orang sebagai pelayan meja. Nah, siapa saja 7 orang itu? Mereka adalah Stefanus yang penuh roh dan iman, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, Timon, dan Nikolaus. Nah, ke-7 orang ini adik-adik, mereka dipilih untuk khusus pelayanan meja. Dan para rasul khusus untuk melayani doa dan firman. Nah, adik-adik, dengan pelajaran ini, dari cerita ini kita diajarkan bagaimana kita melakukan tugas kita masing-masing. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, kalau di rumah adik-adik berbagi tugas dengan orang tuanya. Misalnya pagi-pagi sekali, ibunya bangun, memasak dan menyiapkan sarapan. Nah, tugas adik-adik adalah membereskan tempat tidurnya sendiri, mempersiapkan kebutuhannya sendiri, atau mungkin kalau adik-adik bisa melakukan, membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Nah, kalau adik-adik mau berangkat sekolah, persiapkan sendiri perlengkapan sekolahnya, tapi bukan ibunya ya. Nah, adik-adik, jadi kita ditugaskan untuk melakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan yang diberikan. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan pada hari ini. Nah, setelah kita mendengarkan firman ini, semoga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman tadi, apa sih yang adik-adik bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus selalu bekerja sama, terutama di rumah kita harus bekerja sama siapa? Kakak-kakak? Ibu, ayah, di situ kakak, atau adik, itu kita bisa mulai kerja sama kita dari lingkungan rumah kita. Iya, kita harus sejak dini kita harus belajar saling Membantu. Nah, sebelum ibadah ini selesai, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Kerja buat Tuhan Selalu Manis. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.